pagi. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Luciana Kristianti Samosirpe dengan nomor UKG 201699703769 dan nomor induk mahasiswa 226100219519. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja saya, yaitu video pembelajaran. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka dengan mata pelajaran matematika. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran saya di kelas 11 MIPA 2 dengan materi transformasi, translasi, dan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji ujian kinerja tahun 2022 kategori 2. Terima kasih, selamat pagi. Membangkitkan semangat untuk teman kita juga Febri, dia semakin semangat menunggu sedia yang tak menunggu kita ya. Oke, ayo semua berdiri, boleh berdiri di barisannya masing-masing. Nah, ini ice breaking sebentar ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, instruksinya ikutin ibu. Ketika ibu bilang tangan ke atas, ya berarti ke atas dua tangannya. Kalau depan, ke depan, kalau ke samping, ke samping ya. Nah, kalau bahunya digoyang, ya jangan digoyang ya. Kalau pinggulnya digoyang, juga digoyang ya. Oke, sama-sama kita coba. 1, 2, 3. Kedua tangan di atas, kedua tangan di depan, samping lagi. Kedua tangan di samping, lalu digoyang-goyang, bahu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu bersorak. Oke, tangan mulai. Ya, silakan balik dulu instruksinya masing-masing. Pelan-pelan, silakan maju ke depan menghayati tangannya dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pernikahan ini, mari kita berdoa untuk agama dan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu cek dulu. Terima kasih yang hadir yang telah memimpin kita dalam berdoa. Ibu cek kehadirannya dulu hari ini. Seperti siapa yang tidak hadir hari ini? Putri Handayani. Putri Handa yang di keterangannya sakit. Oke, yang lainnya hadir ya. Oke. Nah, sesuai yang sudah ibu informasikan bahwa hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang apa kemarin? Translasi. Nah, kajian kita di sini kita sudah memulai kajian yang baru, yaitu yang pertama ada di pengetahuan, yaitu kajian 3.5, yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan materi. Kemudian 4.5 itu mengukur apa? Tentang pengetahuan. Selain pengetahuan adalah keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi transformasi geometri. Pak, bacain tujuh pembacaan kita hari ini, Pak. Peserta didik diharapkan dapat 3.5.1 menemukan konsep translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan
objek pada bidang koordinat dengan tepat. Titik 5 dan titik 1 membuat penyelesaian masalah berkaitan dengan translasi menggunakan matrik dengan tempat tepat setelah melakukan pelajaran problem based learning PBR dengan pendekatan saintifik memanfaatkan LKPD. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah dibacakan oleh teman kita Irfan dan juga kalian semua bisa membaca di depan ya. Nah, learning artinya nanti kita akan pembelajaran berbasis masalah supaya kalian dapat menemukan konsep dari translasi. Oke, selanjutnya apa sih manfaat translasi dalam kehidupan? Nah, yang pertama itu ada tentang apa sih di situ? Pemain catur. Ya, di sini juga ada pemain catur ya. Siapa yang pemain catur kita nih? Leo ya, Leodi. Nah, ya. Oke, kalau Yudi bermain catur, gimana sih cara gerakin catur itu, Yudi? Maju kan? Maju atau maju aja terus? Ada yang ke kanan atau ke kiri enggak? Ada juga ya. Gerakannya tergantung dari masing-masing bidang catur ya. Ada yang maju, ada yang langkahnya juga huruf L ya, Yudi ya. Nah, hal-hal ini adalah manfaat kita mempelajari translasi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang bisa nampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama saat kalian bermain catur ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Main mobil-mobilan. Waktu kecil sering kan main mobil-mobilan ya, yang cowok ya. Yang cewek juga kadang ikut-ikutan nih ya, bisa ikutan main mobil-mobilan juga ya. Nah, kalau kalian gerakan mobilan biasanya kemana menariknya? Iya, ke depan ada nggak menariknya mundur? Nah, mana ada? Nggak ada ya? Iya, ke depan ya nariknya ya. Kemudian ada apa nih? Pernah nggak main ini? Pernah main magang? Apalagi waktu kecil sering banget ya. Kalau sekarang karena sudah banyak di sekolah jadi jarang ya? Nggak pernah ya, bahkan ya. Ya ini seru ya permainannya ya. Iya, kalau kalian main magang ini kemana sih gerakan kalian? Iya, kanan ke kiri. Itu juga satu bentuk translasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga ada manfaat translasi. Oke, selanjutnya. Nah, tahapan atau alur pembelajaran kita yang pertama tadi adalah belajar mandiri ya. Di grup WA-nya sudah dikirimkan dan ada juga link di video. Sudah pelajari semua? Sudah. Yang betul? Langsung diam semua ya. Sudah ya. Ya, jadi ibu lihat sana sudah dipelajari semua. Nah, sekarang hari ini kan kita belajar tentang program based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah yang akan kalian kerjakan melalui LKPD. Nah, nanti ada orientasi pada masalah, kemudian berkumpul dalam kelompok, kemudian membimbing kelompok, itu ibu ya. Kemudian mengembangkan menjadi hasil karya, ngapain sih itu? Iya, presentasi ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi, artinya kelompok lain boleh menanggapi. Kemudian ada refleksi kegiatan kita dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir ada bonus di situ apa? Selalu dikasih bonus ya di akhir pembelajaran. Oke, next. Nah, kita mengingat kenangan lama kita nih. Ayo, siapa ingat kenangan lamanya? Banyak ya kenangan lama, cuma masalah mantan ya. Mantan aja terus ingat. Oke, apa seksi kita yang pertama? Oke, di sini ibu ingin bertanya kepada tadi yang galau aja deh, Febri. Febri, ayo maju ke depan Febri. Ya, kita mau jalan. Nah, coba kamu tuliskan titik-titiknya itu titik A, B, C, D, di mana titiknya? Kamu tuliskan di sini aja. Nah, dia ada di titik mana itu? Oke. Oke, sekarang coba di titik B ya. Satu lagi. Nanti siap-siap kalian ya. Lanjutkan C dan D. Kita beri aplaus dulu buat Febri. Ada yang masih keliru? Yang mana yang keliru nih? Pasang. Ini dua ya? Iya. Tujuh ya. Ekornya kurang kelihatan nih. Nah, kita bikin dulu ya. Oke. Ini udah benar ya? Titik A dan titik B. Kalian lagi. Kalian ya tadi dulu ya. Iya. Ya, teman-temannya sini. Ya, bagaimana jawaban sini kalau sudah tepat? Belum. Nah,
besar ya itu. Kemudian berapa hasilnya? Oke, sekarang udah tepat semua? Iya. Nah, itu adalah materi-materi yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang translasi. Karena ini prasyarat kalian supaya bisa nanti menemukan konsep dan juga sifat-sifat translasi. Oke. Oke, sudah ya. Ketua kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil data PD-nya. Yang sudah dapat boleh kembali. Ya, silakan kembali dalam kelompoknya. Ya. Oke. Nah, sekarang di situ di dalam nanti LKPD-nya setelah dibagikan sama ketua kelompoknya ada 2 masalah yang harus kalian selesaikan bersama anggota kelompok. Ya, di sini harus bekerja sama supaya kerjaannya semua selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu di situ 30 menit dalam mengerjakan LKPD. Ya, jadi 30 menit nanti hasil jawabannya silakan langsung di-scan dan juga dikirimkan di ibu. Ya. Oke, sekarang boleh berkumpul ke dalam anggota kelompoknya masing-masing. Silakan lihat siapa anggota kelompoknya. Silakan berkumpul sekarang. Ya, silakan. Habis itu tekanan di langkah 1, 2. Oh, enggak ulang lagi. Iya kan ke kanan tekan, kemudian lanjut di dalam tekan di mana titiknya itu sendiri. Oh, tapi itu ada titik mana? Iya, 1 titik. Cuma nanti dari titik ini lanjut ke sini, jadi nggak balik lagi ke titik asal. Misalnya yang pertama di sini hanya di sini. Iya, dari situ. Ya, jadi jangan balik lagi ke titik asal karena ini kan dia memberikan arah. Nanti dibuat garis itu. Dibuat titik aja, nanti dia mau arahnya kemana lagi. Mau dikasih garis putus-putus boleh. Iya. Oke, yang lain itu sambil dikerjain, Irfan. Ya, jangan diplototin aja KPD. Ya. Ini 5 ya? Dari sini ya? Yang sudah kami dapat ya? Nah, sama kan? Sudah selesai. Tambah dulu 3 tambah 7 10. 5 ditambah 1 4. Ini ditambah ini Jadi habis dan
Baik. Ya, dari situ harus menemukannya. Ditunggu ya jawabannya. Oke, tinggal 5 menit. Silakan di-scan. Iya, tuliskan di situ. Apa yang kalian dapat kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Dikirim ke grup boleh ya? Grup kita nanti dikasih surakan atau kelompok berapa? Mana masa pinang nih? Ya, untuk kelompok 1, kelompok 5 ada lagi. 1, 5 yang bersimpulan. 2, 3, 4. Ya, ini Bu. Oke, di sini biarkan Ibu yang menentukan siapa yang maju ya. Ya, pasti kalian semua Ibu harapkan sudah bisa dalam satu kelompok itu untuk menjelaskan hasil kerjaan kalian kepada teman-teman sekalian. Ya, oke. Untuk hasil yang pertama, ya, di sini kita kelompok 5 yang maju ya. Kelompok 5, silakan moderatornya siapa, penyanyinya siapa, dan kelompok yang lain silakan untuk menanggapi jika ada jawaban yang berbeda. Ya, oke. Kelompok 5 silakan maju dulu ke depan semua. Ibu bukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami perkenalkan dulu. Saya moderator yang benar Syifa Nabila, teman saya penyaji. Saya Ramadhani. Saya Nur Alma. Saya Aisyah. Saya Baik, tanpa berlama-lama lagi, lebih baik kita menyajikannya langsung saja kepada Ramadhani. Saya persilahkan. Silakan Ramadhani. Yang moderator siapa? Ya, salah satu tadi siapa? Kita sini kita. Oke, yang lain bisa mendengarkan presentasi temennya. Iya. Kalian boleh ya, nanti ya. Iya. Jadi masalah pertama, ayo mengamati beberapa anak sedang bermain sebuah permainan di lapangan cembaga. Mereka membentuk kelompok dengan anggota 2 orang. Bina dan Salura adalah teman satu kelompok. Pada permainan tersebut, mereka ditutup dalam satu tangan. Kemudian Salura melalui Bina untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan di tempatnya. Kelompok yang paling cepat mendapatkan bola adalah pemenangnya. Salura memberikan arahan kepada Bina secara terbuka sebagai berikut. Turunkan di jalan, ya. Ke bola. Iya. Agak nyari ya Ramadhani ya. Iya, dan teman-teman yang pertama, yang betul. Iya, detailnya aja. Pertanyaan
1 langkah, lalu maju 3 langkah dan titiknya di 2,3. Lalu lanjut ke titik kedua yang berada di 1,5. Lanjut ke rute selanjutnya berada di titik 8,4. Lalu di titik A. Lalu lanjut ke titik selanjutnya berada di 7,1. Yang terakhir adalah 11,3. Dan negatif 3, lalu menghasilkan aksen 81. Dan yang terakhir setelah dapat semua ini, dan ini adalah rumus dari translasi. A aksen adalah sama dengan X aksen sama dengan Y aksen. Z translasi sama dengan A B, A titik A sama dengan X dan Y. Untuk mencari translasi adalah X aksen, Y aksen sama dengan AB plus XY. Ya, kita berproses dulu kepada teman-temannya dan dibantu oleh. Nah, itu adalah hasilnya. Sekarang silakan teman yang lain untuk membacakan kesimpulan apa sih yang kalian dapat dari masalah yang pertama. Tunggu di kelas, maksud teman yang membacakan itu. Naik lagi. Iya, nah, satu betul. Iya, silakan. Jadi kesimpulan Ada sini. Biar kelihatan cantiknya tuh. Jadi translasi adalah pemindahan suatu titik ke titik selanjutnya atau pergeseran suatu titik ke titik selanjutnya sehingga menghasilkan suatu titik baru yang biasanya dari tanda aksen. Oke. Nah, itu adalah hasil dari teman-temannya. Silakan moderator untuk memberikan kesempatan kepada teman-temannya. Ya, Siva, silakan Siva. Setelah kita melihat dan mendengarkan penjelasan dari Rahma, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Ada? Kemudian, apakah ada hasil yang berbeda lagi? Betul, tidak ada. Ya. Ya, oke, boleh. Lihat diri, sebutkan nama dan kelompok berapa, ya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari kelompok 3, ingin mempertanyakan dari masalah 1. Apa hasil akhir dari apa? Dari titik akhirnya? Titik akhirnya bisa dilihat. Adalah dari hasil akhir dari rute perjalanan kalian tadi. Setelah Mengapa akhir-akhirnya sangat berbeda dengan yang di tabel? Di tabel apa sih? Perubahan titik dan aksen. Atas Atas lagi. Beda apa nih? lihat gambar yang awal dengan tabel kalian. Apakah sama hasil akhirnya Akhirnya kan dari 12,3 loh. Atasnya lain. Lagi. Kak. Sampai gambar pertama tadi Kak. Lagi ya. Iya. Nah ini titik akhir. Iya. Kita lanjut. Bisa deket. Ini yang ngintip boleh kita. Nah, biar kelihatan pergerakannya ya maksudnya. Iya. Nah, dia ini. Nah, oke. Awalnya kan ke kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Itu garis awalnya ada di sini. Ya. Kami pertanyakan. Oke. Keliru ya. Oke. Berarti silakan dijawab. Iya. Kenapa bisa salah gitu? Pakai. Iya. Jadi kalau nyarinya satu, yang pertama ke kanan 4 langkah, terus maju 3 langkah. Sama nggak dengan titik-titik yang kalian buat itu? Enggak, titik yang kalian gambar itu apakah sama? Yang ada di tempat kalian apakah sama titiknya? Gambar lawan
kami. Terima kasih telah mendengarkan dan mau memberi pertanyaan kepada kami untuk memperbaiki kesalahan kami lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Maulida Rahma sebagai moderator dan Tiara Kristi sebagai pemuji. Penyaji ya. Sampai mau di sini ya. Saya ulangi ya. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma sebagai moderator dan Tiara Kristi sebagai pengaji. Siti Aulia sebagai Saya Siti Aulia. Saya Nurelisa. dan di sini kami akan mulai mempresentasikan hasil kerja kami. Siapa satu operator di sini? Ya. Iya, bukan. Ya. pastinya. Iya, langsung gini. Ini yang dipencet. Oh iya, kita tadi kan Masalah 2 ya. Nah, di sini. Oke. Jadi untuk masalah 2, di sini ada perintah yaitu untuk mengamati bagaimana jika sebuah bidang digeser pada koordinat kartesius. Coba kalian amati bidang segi 4 ABCD yang digeser pada gambar berikut. Menurut pengamatan kalian, A. Apakah ukuran bangun segi 4 ABCD sama dengan ukuran bangun segi 4 ABCD? A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. B. Apakah bentuk bangun segi 4 A, B, C, ABCD merubah ukuran bangun persegi 4 bangun segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dan C. Apakah luas dan keliling bangun segi 4 ABCD berubah setelah ditranslasikan? Oke, turunkan Elisa. Iya. Dapat dilihat dari gambar di sini. Setelah mengamati gambar tadi, maka diperoleh untuk persegi panjang ABCD yaitu titik koordinat A yaitu negatif 5,1, titik koordinat B negatif 1, negatif 1,1, dan titik koordinat C negatif 1,3. Untuk luas bangun kita pakai kembali rumus luas bangun yaitu panjang kali lebar dan didapatkan 4 kali 2 sama dengan 8. Untuk keliling bangun kita pakai kembali rumus keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 sama dengan 12. Oke. Untuk kesimpulan boleh temennya gantian? Iya. Turunkan lagi Elisa. Jadi kesimpulannya adalah dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sebuah bidang digeser atau ditranslasikan pada koordinat kartesius akan menghasilkan bentuk bangun yang sama serta ukuran yang sama. Bahkan luas dan keliling bangun juga akan tetap sama. Secara singkat, translasi tidak akan merubah bentuk, ukuran, luas, bahkan keliling bangun. Oke, kami dari kelompok 4. Untuk kesimpulan dari kami dapat disimpulkan translasi tidak mengubah ukuran bangun, bentuk bangun, dan luas dan keliling bangun. Oke. Itu adalah jawabannya, transaksi tidak mengubah ukuran bangun, luas, dan keliling. Oke. Untuk hasilnya apakah sama dari kelompok 4? Dapat luasnya sama? Berapa situ? Luasnya 4 kali 2. Oke, 4 kali 2 berarti 8 satuan luas. Untuk keliling kelompok 1, siapa menunjuknya? Terima kasih. Kelompok 1 keliling bagaimana? Keliling. Iya, dapat berapa keliling dari kelompok 1? Silakan dijawab. 12. Ini dong, iya. Berapa Adit? Kenapa kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang keliling bangunan? Iya. Nah, 2 dikali 6 dengan 12 satuan.
Iya, 12 satuan untuk keliling bangun ABCD. Ketika sudah ditranslasikan, apakah bangunnya sama adik? Bangunnya tetap sama. Bangunnya tetap sama. Kemudian luasnya sama adik? Luasnya tetap sama. Oke, kelilingnya bagaimana? Ya, sama gitu. Kelilingnya bagaimana? Apakah sama? Semuanya sama. Semuanya sama. Berarti kelompok kalian apa kesimpulannya sekarang? Jadi kesimpulannya adalah kita bisa tahu tentang bangunan dari segi 4 ABCD tidak merubah ukuran bangun segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dan luas dan keliling bangunan segi 4 ABCD diklasifikasikan titik sama dengan 10 negatif 2. Oke, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Yang maju ini kelompok 2, silakan ditutup dulu ya, dan mulai kursinya. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan terutama di awal presentasi tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membuat kesimpulan terkait translasi yang sudah kalian amati dan kalian temukan sendiri ya. Oke. Nah, sekarang tadi dari masalah 1 di situ kita akan mencari tentang apa? Menemukan konsep dari suatu translasi ya. Nah, konsep dari suatu translasi. Nah, di sini konsep translasinya apa sih? Tadi translasi itu apa sih? Dari kalian amati tadi? Perpindahan Atau pergeseran Oke. titik ke titik selanjutnya sehingga menghasilkan suatu titik baru yang biasanya diberi tanda apa? Iya. Nah, itu adalah translasi merupakan suatu pergeseran ya. Jadi ciri dari suatu translasi itu adalah berupa suatu pergeseran ya. Pergeseran. Nah, di sini tadi teman-temannya sudah menyebutkan juga ya, translasi hanya memindahkan suatu titik atau objek tapi tidak mengubah ukuran bangun ataupun apa di situ? Luas suatu objek ya. Nah, itu adalah translasi. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan sifat-sifat translasi yang kalian temukan? Susi. Ya. Sifat dari sifat-sifat translasi. Dari hasil kalian tadi. Nah, coba lihat KKP-nya tadi. Nah, sifat-sifat translasi apa aja yang didapat tadi? Nah, dibacakan aja sudah yang hasil kalian tadi. Perkenalkan, nama saya Susiani dari kelompok 2. Dari kelompok 3. Translasi adalah tidak mempengaruhi ukuran luas dan keliling bangunan. Udah, coba ya. Dari kelompoknya. Ukuran mempengaruhi ukuran luas dan keliling bangunan. Mempengaruhi atau tidak sih? Tidak. Oke, tidak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Susi dan juga Mas Dani tadi. Nah, berarti di sini kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana cara mencari translasi tadi? Dengan cara apa? Pertama di awal dengan transaksi. Iya, hasil transaksi dapat dicari dengan menjumlahkan titik awal dan titik akhir. Iya, titik awal dengan titik akhir dengan menggunakan konsep apa? Penjumlahan apa itu? Matris. Iya, penjumlahan matris. Kemudian sifat translasi tadi ada apa? Dia mengubah bentuk atau ukuran tidak? Tidak. Jadi sifat translasi tidak mengubah ukuran dan bentuk bangun yang ditranslasikan. Kemudian mengubah mengubah luas keliling atau volume bangunannya tidak? Tidak. Jadi suatu bangun ketika digeser atau ditranslasikan tidak akan berubah ukurannya, baik itu luas, keliling atau volumenya ya. Oke, paham sampai sini? Ya, jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini bagaimana kalian dapat mencari sendiri atau menemukan sendiri konsep terkait translasi dan juga bagaimana mencari sifat-sifat dari translasi ya. Jadi hasil yang paling dekat dan paling mirip dengan apa yang sudah kita ajarkan hari ini itu adalah kelompok 2 ya. Kelompok 1 aja masih ada miss ya dalam menuliskan koordinat titik ya. Nah, kita berangkat dulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok lainnya juga ya, jangan berkecil hati jika bukan berarti kalian tidak baik ya. Nah, semua sudah bisa sama-sama mencari bagaimana itu konsep translasi, bagaimana itu sifat-sifat translasi. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini tidak terlalu sulit karena misalnya kita membuat translasi dari suatu bangun tidak banyak yang berubah karena banyak kesamaan. Misalnya yang titik A itu apa? Pokoknya tidak banyak yang berubah. Jadi menurut saya mempelajari translasi ini tidak
tidak terlalu sulit. Hanya tadi saya sedikit pusing karena banyak angka-angka. Angka pusing nggak angka ya? Kalian dari kecil juga pusing nggak angka? Bentukannya berat beda. Oke, kita beri aplaus dulu untuk TG. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita semoga menjadi pembelajaran yang bermakna untuk kalian semua ya. Nah, jadi walaupun pusing melihat angka-angka di situ ada aksennya, ada A-nya, ada titiknya, kemudian ada langkahnya, maju mundurnya, ya maju mundur cantik ya. Oke, nah semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan setelah ini pembelajarannya jangan hanya sampai di kelas, lanjutkan kembali di rumah supaya pembelajarannya dapat selalu kalian ingat, jangan besok udah lupa gitu ya. Oke, nah itu adalah refleksi kita hari ini ya. Oke, sekarang kita sampai ke yang terakhir tadi apa yang terakhir? Ibu ada bonus tadi apa? Iya, tes individu. Oke, sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing ya untuk kita memulai tes individu kita. Ya, silakan. Jadi HP-nya, jadi nanti lagi HP-nya. Ntar lagi kita selesai pembelajarannya, main HP-nya. Nanti ya. Sabar. Ya, sabar ya. Ya. Pokoknya sebanyak itu. Kan video. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan untuk melanjutkan pembelajaran berkaitan dengan refleksi. Iya, refleksi ya tentang pencerminan. Kita bakal pelajari itu kembali. Di situ ada tentang refleksi. Kemudian selanjutnya akan kita pelajari adalah rotasi dan juga dilatasi. Ya, jadi kita belajar refleksi dulu baru nanti ke rotasi dan dilatasi. Ya, oke. Pertemuan kita hari ini sudah sampai di sini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadi pembelajaran bermakna untuk kalian. Di ruang ini pertemuan kita, silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Iya.